12 nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel. Ada 12 nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel. Mereka diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan berdakwah dan menyeru manusia kembali ke jalan yang lurus dan senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Mengapa nabi dan rasul tersebut diutus untuk Bani Israel? Bagaimana pula latar belakangnya? Dalam Islam dan dijelaskan dalam Al-Quran, sebanyak 25 nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul itu ditugaskan di 4 wilayah, yakni Jazirah Arabia, Irak, Mesir, serta Syam dan Palestina. Nabi dan rasul yang terbanyak adalah diutus di wilayah Syam dan Palestina. Jumlahnya mencapai 12 orang. Ke-12 orang nabi dan rasul itu adalah Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Isa alaihissalam. Dalam kitab Atlas Thorik Al-Anbiya wa Ar-Rusul karya Sami bin Abdullah Al-Makhluts dijelaskan, ke-25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertugas untuk menyeru umat manusia agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan serta menjauhi segala keburukan. Ke-25 nabi dan rasul tersebut semua membawa bukti-bukti yang nyata sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Mengenai 12 nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di wilayah Syam dan Palestina, tentu dengan pertanyaan besar, mengapa mereka diutus paling banyak di wilayah ini? Apakah kondisi umat di sana begitu sesat? Tak ada keterangan yang kuat mengenai hal tersebut, karena semua itu adalah kehendak atau iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ditugasi untuk berdakwah dan menyeru umat manusia agar kembali ke jalan yang lurus dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang alasan diutusnya di kedua wilayah tersebut, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Palestina dan Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Mekah dan Madinah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang artinya, "Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia." Surat Al-Anbiya 21 ayat 71. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam di Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Diberkahinya negeri Syam dan Palestina diakui semua ahli tafsir, misalnya dalam Al-Quran yang dimaksud dengan negeri dalam keterangan ayat tersebut adalah Syam dan Palestina. Allah memberkahi negeri itu karena kebanyakan nabi berasal dari negeri ini dan tanahnya pun subur. Bahkan Palestina disebut-sebut sebagai salah satu negeri tertua di dunia. Di Palestina pula, tepatnya Yerusalem, kota ini disebut sebagai kota tiga iman. Menurut Profesor Dr. Umar Anggarajeni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI,
Kota Yerusalem merupakan bukti yang paling baik dalam kekunoan pemukiman-pemukiman bangsa Arab. Semistis purba di Palestina yang telah berada di sana jauh sebelum bangsa-bangsa lainnya datang. Konon ada yang menyebut bangsa Kanan adalah bangsa kuno yang telah tinggal di kota Yerusalem. Kota ini didirikan oleh suku-suku Jebus, yaitu cabang dari bangsa Kanan yang hidup sekitar 5.000 tahun lalu. Yang pertama mendirikan Yerusalem adalah seorang raja bangsa Jebus Kanan, papar Profesor Umar. Karenanya sangat wajar di negeri ini diutus banyak nabi dan rasul. Bahkan dalam literasi sejarah ada yang menyebut di negeri inilah terdapat Haikal Sulaiman dan kerajaan Daud. Juga tempat kelahiran Isa, tempat diazabnya kaum Lut, tempat Zakaria melaksanakan sholat, tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa dan lainnya. Bagi umat Islam, di salah satu menara masjid di Damaskus diyakini sebagai tempat turunnya Nabi Isa di akhir zaman atau menjelang kiamat nantinya.